Shalom teman-teman semuanya, puji Tuhan kita pada hari ini kita masih bisa merasakan berkat dan kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu marilah sejenak kita ambil waktu untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan pada hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami hingga sampai saat ini. Tuhan, pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari bagian firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati anak-Mu ini yang akan menyampaikan firman dan berkati juga anak-Mu yang akan mendengarkan dan membaca firman ini. Berkati renungan pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, renungan kita pada hari ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 yang berbunyi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Renungan yang didasari dari Pengkhotbah 3 ayat 11 ini berjudul Waktu Tuhan Bukan Waktu Kita. Ayat ini mengajarkan bahwa mau kita sehebat apapun atau sepintar apapun kita sebagai manusia, kita ini tidak dapat menentukan sesuatu akan terjadi sesuai dengan apa maunya kita. Apapun yang terjadi, waktu akan terus berjalan tanpa memperdulikan sikap kita terhadapnya. Semua yang ada di dunia ini dan lamanya kita berada di dunia ini juga dibatasi oleh waktu. Jadi, untuk segala sesuatu ada masanya, dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus berpacu dengan waktu. Semakin seseorang sadar pentingnya waktu dunia ini, berarti kita semakin cermat pula ia merencanakan hidupnya. Dengan kata lain, kesadaran seseorang terhadap waktu akan mempengaruhi tingkat produktivitas dan kesungguhannya dalam memanfaatkan waktu. Itulah sebabnya ada nasihat mengatakan, bekerjalah begitu rupa seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Artinya, waktu itu sangat berharga dan jangan menyia-nyiakannya. Tetapi gunakanlah sebaik mungkin dengan seimbang, yaitu berusaha dan beribadah. Karena sifat alami manusia yang cenderung untuk ingin mendapatkan semua keinginan atau ingin permasalahannya yang sedang ia hadapi ini bisa selesai dengan secara cepat, tergesa-gesa dan tidak sabar. Kita ingin semua itu bisa terpenuhi sesegera mungkin. Tetapi kita harus mengerti bahwa Tuhan punya waktu tertentu dan khusus untuk menjawab doa-doa dan kerinduan kita. Segala sesuatu yang terburu-buru tidak akan menghasilkan yang baik. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan itu menjadikan segalanya indah pada waktunya. Memang waktu Tuhan bukan waktu kita, namun waktunya adalah yang tepat dan sempurna bagi kita. Maka itu kita harus belajar percaya bahwa Tuhan pasti menggenapkan segalanya itu tepat pada saatnya. Bahkan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan kebaikannya bagi kita. Dalam mempercayai waktu Tuhan, kita perlu tetap bertekun dalam berdoa, tidak khawatir, tenang, dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, apabila kita berada di dalam menginginkan sesuatu atau bahkan sedang menghadapi masalah, haruslah kita berusaha dan percaya
Untuk menunggu waktu Tuhan datang memberikan kita pertolongan. Percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan waktu yang terbaik. Oleh sebab itu, berserahlah dan bersabarlah dalam menantikan waktu Tuhan. Jangan mencari jalan pintas yang bukan berasal dari Tuhan, dan jangan mendahului sesuatu sebelum waktu yang Tuhan mau. Sekian dari renungan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama menyampaikan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Firman-Mu hari ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu ada masanya, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Biarlah Engkau mengajari kami untuk menjadi anak yang berserah kepadamu Tuhan, anak yang percaya bahwa waktu-Mu bukan waktu kita, bahwa waktu-Mu adalah waktu yang paling sempurna. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Engkau menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.